semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Jamila dengan NIM 1921015, jurusan Hukum Keluarga Islam, STAE An-Nadwah, Kuala Tungkal. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah Sosiologi Hukum dengan dosen pengampu yakni Bapak Z. Haryanto, SH.MH. Baiklah, tugas yang diberikan yakni menganalisa kasus berdasarkan perspektif sosiologi hukum. Korupsi, yang kata latinnya corruptio dari kata kerja corrumper yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik baik politikus maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercaya kepada mereka. Ada beberapa sebab terjadinya korupsi. Menemukan dalam penelitiannya bahwa penyebab terjadinya korupsi di Indonesia adalah kelemahan moral, tekanan ekonomi, hambatan struktur administrasi, dan hambatan struktur sosial. Sebab lainnya yang sudah menjadi pengetahuan umum adalah perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna, administrasi yang lamban serta tidak luas, tradisi untuk menambah penghasilan anggapannya sudah biasa terhadap tindakan korupsi, di mana contohnya seperti pembiasaan budaya suap menyuap dan hukum yang cenderung ringan dan tidak sesuai dengan besaran yang telah dikorupsi. Jika menurut pendapat sosiologi legendaris seperti Ibnu Khaldun, sebab utama korupsi adalah nafsu untuk hidup mewah dalam kelompok yang memerintah. Untuk memenuhi belanja kemewahan itu, kelompok yang memerintah terpikat dengan urusan-urusan korupsi. Nah, sebab-sebab lain merupakan efek lanjutan yang disebabkan oleh korupsi selanjutnya, merupakan reaksi berantai yang disebabkan oleh korupsi. Korupsi kelompok penguasa menyebabkan kesulitan-kesulitan ekonomi, dan kesulitan ini pada gilirannya menjangkit korupsi yang lebih lanjut. Pertalian korupsi dan kriminalitas merupakan suatu fenomena yang dikenal luas. Namun, bentuk-bentuk pertalian itu berbeda-beda menurut derajat korupsinya. Ketika korupsi berkembang makin parah, bentuk-bentuk ini makin berlipat ganda. Demikianlah harus kasus-kasus yang menyeret para elit politik saat ini sudah semakin lumrah terjadi. Jika melihat kasus ke belakang, ada kasus korupsi Wisma Atlet, yakni Hambalang, yang menyeret para elit politik Partai Demokrat. Kemudian kasus lain misalnya korupsi impor sapi yang menyeret Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Pada umumnya diakui bahwa korupsi adalah problem yang berusia tua dan semua masyarakat manusia, kecuali yang sangat primitif, dengan derajat yang berbeda-beda dijangkiti korupsi. Masih tergantung pada derajat korupsi dan seperangkat kondisi-kondisi lain. Dengan tepat sudah dinyatakan bahwa kelangsungan dan perkembangan suatu tatanan politik, sosial, kultural, ataupun ekonomi tidaklah perlu harus tersia-sia atau dihalangi oleh kejangkitan korupsi belaka. Beberapa pengamat melangkah lebih jauh dengan mengakui bahwa dalam beberapa contoh korupsi telah membantu meningkatkan perkembangan ekonomi dan efisiensi. Nah, sebagai mahasiswa dalam negara-negara yang sedang berkembang, saya pribadi memandang korupsi birokrasi juga sedang merajalela atau sekedar berlangsung berupa pemberian-pemberian tradisional pada mereka yang menduduki jabatan atau memegang kekuasaan tertentu. Dalam beberapa kawasan, kelambatan dalam penyesuaian administrasi dan langgengnya pandangan-pandangan lama telah memperparah problem korupsi itu, sebagaimana digambarkan oleh Wedem
dalam hubungannya dengan Indonesia, yaitu utamanya kita harus memperhitungkan bahwa bentuk-bentuk sesudah perang dari apa yang disebut korupsi seringkali masih menyembunyikan peninggalan struktur sosial tradisional. Budaya korupsi di dalam birokrasi bisa diminimalisir dengan cara merubah paradigma birokrat itu sendiri. Saya tertarik untuk memberikan asumsi terhadap cara merubah secara fundamental birokrasi di negara kita, bahwa penanggulangannya harus dimulai dengan cara yang tersistematis. Dalam hal ini, saya mengawali dengan sistem perekrutan dan pengangkatan harus dijauhkan dari asas kekeluargaan atau politik, sehingga birokrat yang terpilih adalah birokrat profesional. Baiklah, hanya ini yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.